Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa rahmatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya aba arwahina, ya sayyidana ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi wa min al-ghaflati ila al-yaqzati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para kiai, para masyayikh, mohon izin suul adab duduk lebih tinggi daripada antum semua. Bukan berarti saya lebih mulia, bukan juga berarti saya lebih alim, cuma lebih duluan aja nongol di YouTube. Itu pun bukan karena ingin masyhur, tapi karena perintah orang-orang mastur. Mastur arti orang-orang yang disembunyikan oleh Allah. Mereka berpesan, karena dakwah-dakwah yang batil telah banyak di sosial media, maka kita harus mengisinya dengan hal-hal yang positif. Maka kami memberanikan dirilah buat kajian-kajian online. Meskipun secara keilmuan belum pantas, secara makom belum sampai, secara rohani belum bersih, secara korbu belum terang, tapi Allah maha sempurna, hamba maha hina. Kita bersandar kepada Allah yang maha sempurna. Ngaji kitab atau ngaji tentang Nabi Muhammad? Ya, kitabnya juga hanya ngaji tentang Nabi Muhammad, sama ya. Mohon maaf suaranya belum oke ya. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Kita niatkan semoga Allah membuka qalbu kita semua. Kita niatkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk guru-guru, untuk orang tua, untuk pasangan di rumah, untuk anak-anak, dan siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di depan kita ada satu kitab judulnya Tanwirul Qulub. Saya tidak akan baca semua, tapi kita ambil satu amalan Rasulullah SAW di dalam kitab ini. Suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW menegur para sahabat, "Aina antum minal istighfar?" Mana istighfar kalian? Aku beristighfar kepada Allah 70 marrah fil yawm. Hadis ini masyhur, semua kita sudah tahu. Tapi ada hal yang tersembunyi di sini. Mana istighfarku? Aku Rasulullah, Habibullah, diizinkan sholat di arasnya, naik tembus ke langitnya, tapi masih istighfar 70 kali sampai 100 kali sehari. Ini kalau mengenang Rasulullah, kita ambil satu amalnya. Apa arti istighfar? Sehingga Nabi selalu istighfar. Wa atubu ilaih, kata beliau, aku pun tobat setiap hari 70 sampai 100 kali. Kenapa Rasulullah masih istighfar, masih tobat? Jika ini kita faham, pendosa tidak akan putus asa. Orang yang taat tidak akan merasa sok suci. Orang alim tidak akan merasa sombong dengan ilmunya.
orang kaya akan rendah hati karena bersyukur kepada Rabbnya. Hujan di luar ya? Hujan lagi? Gerimis? Alhamdulillah, katanya kampung sini panas, dikasih hujan oleh Allah. Alhamdulillah. Coba orang sepadat ini, kalau Allah tidak kasih hujan, kita kepanasan. Dan Allah berhentikan sebentar. Tadi saya sengaja keluar lama-lama. Tadi kita sampaikan kepada Ami bin Syihab, nanti tunggu dulu lah, biar Allah bereskan dulu hujannya. Kita doa, nunggu doa beliau. Karena beliau kasih tips kepada kita, doa itu hati harus bersih, pasti doa diangkat. Jadi kenapa doa kita nggak sampai? Karena kolbu tidak bersih. Bersihnya kolbu babnya ini, ambil sirah Nabi, ambil kisah Nabi dalam istighfar. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa para nabi pernah berbuat sesuatu yang membuat mereka kemudian istighfar. Tapi perlu kita tanya balik, para nabi dosa atau tidak? Nabi punya dosa? Benar. Kalau ada orang mengatakan nabi berdosa, kita tanya ulang, maksud dosa kamu apa? Ya. Kalau ada ustadz ceramah pakai celana training, baju kaos, bagaimana? Ya, itu untuk ustadz dosa. Untuk ustadz dosa. Kalau ada ustadz main futsal pakai celana pendek, untuk ustadz dosa. Untuk kita tidak. Enak ya jadi kita ya. Maksudnya apa? Dosa itu ada level-levelnya. Maka dosa dapat dibagi tiga. Lihatlah Nabi dosa atau tidak. Pertama, dosa orang awam. Kita ini orang awam semua, termasuk Al-Fakir yang berbicara. Dosa orang awam, dosa zahir. Coba saya tanya, matanya dari tadi pagi sampai sekarang, adakah satu saat, satu detik melihat yang haram? Ada? Jujur? Jujur aja gak apa-apa. Sama kita berarti. Tuh kan? Sama, dosa kita sama. Tanya aja sama kiai-kiai, sama kok. Tapi kalau kiai matanya berdosa, di sisi Allah lebih besar. Enak jadi orang awam ya? Enggak enak lah. Tapi kiai kalau dosa tahu cara kembali. Kalau jamaah dosa belum tentu tahu cara pulang. Itulah sebab banyak orang kalau stres bunuh diri, kalau berdosa putus asa. Ya sudahlah, kotor-kotor sekalian, maksiat sekalian. Nah itu orang putus asa. Itu kolbunya sudah mati. Kolbunya sudah mati. Coba telinga kita hari ini dengar berita tentang aib orang tidak? Banyak ya. Setiap hari ini telinga dengar berita aib orang. Kata orang kalau hidup tanpa berita nggak seru. Padahal berita itu belum tentu baik. Ada satu kaidah yang dibuat orang tukang buat berita. Berita terburuk, kejadian terburuk, berita terbaik. Gimana? Kejadian terburuk, berita terbaik. Maka berita-berita itu isinya pasti yang buruk-buruk baru viral. Benar gak? Masih mau nonton berita banyak-banyak? Jadi nonton berita cukup seperlunya, gak usah banyak-banyak. Bapak, ibu, saudara, sahabat-sahabatku semua, apapun yang dipandang, apapun yang didengar dengan telinga, semua akan masuk ke dalam kolbu. Kasihan nggak dengan kolbu?
Masa tiap hari dengerin Sambo mulu ya? Sekarang baru lagi Teddy Minahasa. Untuk apa dengerin itu? Gak usah. Kok ada orang senang lembaga negara rusak? Itu aneh itu. Kalau saya khawatir itu terjadi. Kalau kita kok senang, itu hancur sudah. Jangan begitu. Kita kalau dengar berita buruk, bacalah haula wala quwata ya Allah. Dalam Ratibul Haddad ada kalimat aslahallahu umural muslimin wa sarafallahu syarral mu'zin. Semoga Allah memperbaiki urusan orang-orang Islam. Islam terbesar di mana? Saudi, Yaman. Orang Yaman udah pindah sini, ini keturunannya Ami bin Syihab udah pindah sini. Bahkan banyak fam-fam zuriat Nabi yang tidak ada di Yaman sekarang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi ketika dulu Nabi mengatakan al-hikmah yamaniyah, al-iman yaman wal hikmah yamaniyah, iman itu di Yaman, sedangkan hikmah, kebijaksanaan, kearifan itu pada orang yang bersifat Yaman, yang berguru ke orang Yaman. Dan ternyata Nabi ngomong begitu, zuriatnya yang bergerak al-muhajir hijrah. Dia disebut muhajir karena dia hijrah ke Yaman. Dari situlah bercabang semua zuriat Nabi. Hikmah-hikmah mereka sampai hari ini kita nikmati. Tidak ada di sini yang nggak kenal Habib Umar, betul? Semua kenal Habib Umar, zuriat Nabi Muhammad SAW. Semua di sini kenal Abah Guru Sekumpul, kenal. Itu masih Aidrus kalau versi beberapa masyayikh, zuriat Nabi Muhammad SAW. Kalau saya yang pasti zuriat Nabi Adam. Nabi Adam alaihis. Ini ada yang zuriat bukan Nabi Adam. Zuriat Bani Iblis ada nggak? Ayo, Iblis itu sombong. Ada yang sombong ke sini? Nah, ada yang sombong sini. Iblis itu sombongnya bukan karena duit, karena ilmunya banyak dan zikirnya banyak. Kata dia, maka yang paling banyak sombong itu bukan orang awam, tapi para kiai, dati kiai ya. Benar bagai ya, benar. Para satis benar. Iblis diizinkan zikir 1000 tahun di semua langit. Di langit pertama 1000, maka dia belajar semua zikir malaikat di langit pertama. Melewatin Sunggokong dia. Tahu Sunggokong? Oh, nggak ada apa-apanya ya. Sunggokong langitnya cuma sampai awan. Di atas awan masih ada langit. Terus langit kedua, zikir lagi di langit kedua. Semua zikir-zikir malaikat di langit kedua dia tahu. Naik lagi ke langit ketiga. Semua zikir yang diamalkan malaikat di langit ketiga dia tahu. Tapi ada satu yang dia tidak amalkan. Terus sampai ke 4, 5, 6, 7. Karena zikirnya paling banyak. Iblis ini iblis. Dia diizinkan jadi imam sholat di surga. Itu malaikat-malaikat. Kalau zikir yang mimpin siapa? Iblis. Iblis yang mimpin. Tiba-tiba dia punya nama cakepnya. Nama kerennya ada. Apa namanya? Azazil. Pasti sudah tahu sebagian kisahnya. Azazil, keren sekali. Mic-nya surga dia yang pegang. Toanya surga suara dia. Subhanallah, alhamdulillah, semuanya dia. Akhirnya orang di surga yatazawarun, suka berkunjung, berziarah, sowan. Banyaklah penduduk langit sowan ke Iblis, Azazil, Kiai Azazil. Kiai Azazil di surga. Keren gak tuh? Di surga loh. Datang dari mana, dari langit sekian, terus begitu putar-putar. Tiba-tiba ada pengumuman di langit.
Apa pengumumannya? Satu saat akan ada malaikat membelot, malaikat bermaksiat, durhaka, tapi tidak mau kembali. Gelisahlah semua penduduk langit. Pemimpin-pemimpin langit kemudian datang kepada Ustadz Al-Kiai Azazil. Ngeri kali ini. Datang semua curhat, minta doa. Saya takut kalau ada orang minta doa tuh, saya takut. Tapi mau gimana lagi ya? Orang minta doa husnuzon sama kita, ya sudah kita doa. Itu semua malaikat datang. Apa permintaannya? Mereka kumpul. Wahai Tuan Kiai Azazil, kami dapat kabar nanti ada sekelompok dari kita, dari kami, yang akan bermaksiat dan tidak pernah kembali. Doakan kami Tuan, Tuan Syekh, Tuan Kiai Azazil, supaya kami bukanlah termasuk orang-orang yang bermaksiat itu, yang durhaka itu. Kata Imam Azazil nih, pegang mic. Taib, amin. Saya doakan kalian, hadakumullah, yahdikumullah, ittaqullah. Semoga kalian dapat hidayah, takwalah kepada Allah, banyak-banyak zikir. Benar kan? Tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Dia lupa doakan dirinya. Ini masalah dia. Masihlah Azazil menjadi pemimpin doa, pemimpin zikir ibadah di surga. Tiba-tiba ada pengumuman baru. Wa iz qala rabbuka, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku memutuskan bahwa ada khalifah pengurus di bumi. Di saat itu bumi dipimpin oleh jin yang sudah diusir kiamat. Nah, itulah Azazil naik. Masih kosong tuh. Jadi dulu jin Azazil dan semua klannya disebut Banul Jan pernah memimpin di negeri kita ini, termasuk di Kendawang. Kenda banyak uang. Betul. Kata orang Melayu uang, uang. Kata orang Padang pipih. Baik. Ketika Allah mengatakan begitu, ada dua kalimat dari semua malaikat termasuk Azazil. Kelompok pertama mengatakan, ya Allah, apakah engkau menciptakan di muka bumi, memutuskan orang yang mengutus bumi, tapi mereka merusak bumi dan menumpahkan darah penduduk bumi. Penduduk bumi itu ada kambing, ayam, termasuk tuh ikan, pohon-pohon. Saya jalan dari Ketapang sini, kita lihat ada pasir putih-putih. Katanya bisa bikin aluminium ya, bisa bikin apa nih, keramik. Tapi sayang, perusahaan yang pakainya bukan perusahaan orang-orang kita ya. Semoga negara kita dengar itu. Sebanyak itu perusahaan, jalannya jelek ya, protes dong, masa diam-diam aja ya, protes. Mereka nggak pernah kesini jadi nggak tahu. Sedangkan perusahaan-perusahaan itu mereka taunya geruk bumi. Terjadi kan apa yang dikatakan malaikat? Ini kabar, ada yang dikabarkan mereka terjadi sekarang. Ya Allah, apakah engkau memutuskan pengurus bumi, mayufsidu fil ard, yang merusak di bumi, dan yasfikud dima, kemudian membunuh hewan-hewan, bahkan bunuh manusia? Itu yang ngomong siapa? Malaikat. Tapi itu malaikat yang tadi datang, yang minta didoakan oleh Imam siapa? Azazil. Selesai mereka ngomong, dilanjutkan oleh Azazil. Apa kata Azazil? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami ini ahli ibadah,
zikir kami lebih banyak, tasbih kami lebih banyak. Kenapa bukan kami yang dipilih? Kami sudah ribuan tahun berzikir kepadamu, ibadah kepadamu. Kenapa bukan kami yang dipilih? Kira-kira begitu. Ternyata ujian ahli zikir, apa ujiannya? Merasa dirinya pantas memimpin umat, pantas memimpin bumi, mengurus alam semesta. Nih Azazil nih. Ini saya ngomong tuh dari diri saya sendiri ya. Karena kita belajar ilmu zikir, kadang-kadang ada perasaan itu. Apalagi kalau ada dulu nih, kalau ada yang megang zikir, megang mic terus mimpin rotib, dalam hati kita mikir, ente nggak pantas, anda yang pantas. Kita dulu ngomong begitu. Wallahi saya dulu ngomong begitu. Dan saya minta ampun kepada Allah karena merasa pantas. Duduk kita lihat teman kita duduk di atas kursi lebih tinggi, bicara ke masyarakat, ceramah, khutbah, kita ngomong itu makom aneh diambil sama dia. Kita dulu ngomong begitu. Oh, berarti di badan ini ada kekuasaan Azazil yang masih tersisa. Ya, hati-hati ya. Hati-hati nih jamaah nih. Yang nggak bisa ceramah pulang-pulang atau lagi dengerin khutbah ini. Ya Allah, panjang amat nih khotib. Nah, itu Azazil tuh ya. Hati-hati. Mending tidur. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wah, itu lebih afdal ya daripada antum susun. Tapi nggak afdal juga lah ya. Apa kata iblis yang dulu bernama Azazil? Ya Allah, kami ini banyak zikir, banyak tasbih, banyak wirid, banyak rotib, banyak torikot, banyak riyadhah, banyak mujahadah, banyak guru. Oh, lengkap sudah. Banyak sanad, banyak silsilah, lengkap sudah yang disebutnya. Apa jawaban Allah Ta'ala? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu mana yang kamu tidak tahu. Aku mengerti, aku ada rencana yang kalian tidak perlu tahu. Terjadilah kemudian ujian. Allah ajarlah Sayyidina Adam. Sayyidina Adam diajar, dalam hitungan sebentar langsung cerdas, bisa menghafalkan nama-nama benda di alam semesta. Sedangkan malaikat tadi, baik Azazil ataupun yang lain, tidak hafal benda-benda kecuali yang disuruh menghafalnya. Maka adalah ujian di surga. Tuh, di surga ada ujian. Dulu ada ujian ma'rifat, ujian keilmuan. Maka orang yang paling tinggi makomnya di surga bukan hanya yang banyak zikirnya, tapi yang banyak ilmu dan ma'rifatnya. Ini dalilnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan Nabi Adam semua nama. Yang diajar Nabi Adam, yang diuji malaikat. Ini rencana Allah. Yang dikuliahkan Nabi Adam, tapi yang masuk ujian malaikat. Kira-kira siapa yang lolos? Ya, kenapa Allah ajar Nabi Adam, tidak ajar malaikat? Karena malaikat tidak bisa belajar ini, tidak bisa mengembangkan pengetahuannya. Diajarkan 5, mau 1000 tahun tetap 5. Lain dengan Nabi Adam, diajarkan 1 bisa jadi 10, diajarkan 10 bisa jadi 100, 100 bisa jadi 1000. Ini Nabi Adam. Sampailah kemudian disuruh dikumpulkan semua malaikat. Ayo, ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini apa khasiatnya? Ini untuk apa? Ini dijadikan pakai apa? Jadi semua yang kita pakai hari ini itu sudah diberikan pertanyaan ke malaikat, dan tidak ada satupun malaikat yang jawab. Al-asma, semua benda di alam semesta yang ada di bumi cuma sedikit. Nama-nama itulah yang disimpan dalam qalbu Sayyidina Adam. Makanya sekarang kita bisa berkembang. Semakin manusia ada masalah, dia semakin pintar. Semakin rumus, semakin ada masalah, semakin pintar. Pengen pintar apa pengen bodoh? Nah, saya mau tanya nih,
Kalau anak kita ujian, namanya nggak ada. Kita sudah bayar SPP, anak kita rajin masuk, namanya tidak ada daftar ujian. Marah nggak? Beneran? Ada ujian dari Allah, antum nggak ikut kena uji. Gimana? Bilang hore ya? Berarti enggak, imannya kurang kok. Oke. Jika Allah berikan ujian, nama kita nggak masuk, kita nggak ikut diuji, berarti Allah sudah tidak ingin menaikkan kita. Itu sebabnya para sahabat Nabi, kalau di suatu masa tidak diuji, mereka datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, apa dosa kami sehingga kami tidak diuji? Wa idh tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Itu ayatnya. Jadi kita ini sampai mati baru ujian habis. Jangan berdoa supaya ujian habis. Cara Allah mencintai makhluknya, Allah uji. Idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta suatu kaum, Allah mengujinya. Ibu-ibu, kalau dulu mau uji cinta bapak-bapak, ada tesnya nggak? Ada ya? Pura-pura apa gitu ya? Ibu-ibu aja uji kita, Pak. Pengen tahu cinta calon suaminya atau yang sudah jadi suaminya bagaimana? Seneng nggak Pak diuji? Ya? Mulai berubah nggak cara mikirnya? Seneng nggak diuji? Atau takut diuji? Takut boleh, harus bercampur dengan senang. Disebut khauf dan raja. Khauf, raja. Takut kita gugur, tapi kita berharap juga. Sayyidina Adam diuji, semua malaikat diuji. Nabi Adam yang diajar, malaikat yang ditanya. Apa yang terjadi setelah itu? Semua malaikat diam dan tunduk mengatakan, Subhanaka la ilma lana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu. Itu yang jawab malaikat yang pertama. Malaikat yang ahli zikir nggak mau jawab. Dia diam aja dia. Tambah kesal dia. Ini pendatang baru nih, bikin kita malu aja nih. Kita sudah lama zikir kok malah dimalu-maluin begini. Makanya mohon maaf, kalau ada majelis zikir, majelis tarekat, meninggal gurunya, tengkar muridnya. Siapa yang tengkar? Yang paling banyak zikir, yang paling banyak merasa punya jasa. Coba aja di semua zawiyah, hampir semua, jarang yang tidak. Kenapa? Iblis sedang bekerja, hati-hati. Iblis sedang bekerja. Pesantren, meninggal gurunya, kiainya, tengkar. Ahli warisnya jika tidak dididik, tengkar, merasa paling berjasa, merasa paling berhak. Ini sama tuh persis. Ini fakta yang saya temukan dari saya kecil sampai sekarang. Cuma 1-2 yang enggak. Mohon maaf kalau tersinggung aja ya. Ini fakta yang kita ceritakan. Akhirnya Azazil diuji lagi. Malaikat diuji lagi. Itu baru ujian pertama. Apa ujiannya? Jadi murid. Kata Allah, ya Adam, anbihum biasmaihim. Ini pengangkatan Nabi Adam jadi dosen di surga. Tuh, keren gak tuh? Yang tadi mimpin zikir siapa? Azazil. Azazil tuh pengennya dia yang jadi dosen, dia jadi rektor di surga, jadi kepala sekolah surga. Tapi Allah lain maunya. Allah katakan, hei Adam, sekarang kamu ajarkan penduduk langit, penduduk surga. Mulailah Nabi Adam mengajar, ini namanya ini, ini namanya ini, namanya ini. Jadi dulu kakek kita pernah jadi guru di surga. Saya mau tanya, lebih tinggi makom guru atau murid? Guru 1 derajat bahkan lebih. Kalau begitu tinggian Nabi Adam atau malaikat? Tinggian siapa? Nabi Adam. Benar.
beneran nih Nabi Adam lebih tinggi dari malaikat. Nah, muncullah kaidah di situ, para nabi derajatnya lebih tinggi di sisi Allah dari malaikat, bukan manusia. Tidak semua manusia lebih tinggi dari malaikat, tapi manusia yang nabi dan sebagian wali lebih tinggi dari sebagian besar malaikat. Ini buktinya. Ini ada malaikat udah ribuan tahun zikir, tidak diizinkan mengajar. Makanya di pembukaan bagian tasawuf di kitab ini dibagi manusia itu ada macam-macam. Ada abid, ada alim, ada muta'allim, ada wali, qadi, ada muwahhid dan segala macam di kitab ini. Maka Nabi Adam mulai mengajar, mulai ajar. Ternyata ada orang nggak terima, dalam hatinya gurundal terus. Itu kursi saya diduduki Nabi Adam. Ya, ujian turun lagi. Apa ujiannya? Suruh hormat kepada guru. Di syariat dulu di surga, ini syariat Allah kepada malaikat, sujud kepada guru. Ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh sekarang. Wa iz qulna lil malaikatis judu li Adam. Ini sejarah sebenarnya. Ingatlah ketika kami mengatakan sujudlah kepada Adam, wahai para malaikat. Fasajadu, semua malaikat sujud kecuali malaikat yang diganti nama dari Azazil menjadi Iblis. Jadi orang kalau maksiat namanya sudah diganti. Tuh dia ya. Kalau dia maksiat namanya sudah yang pertama maksiat siapa? Iblis. Berarti yang maksiat Bani, yang taat Bani Adam. Nah, ini kita lagi sering-sering membahas ini nih, biar kita tahu nasab rohani kita ke siapa. Kalau habaib kan nasabnya jelas, kita nggak mungkin lagi hadap-hadapan dengan habaib pakai nasab itu. Maka kita sekarang pakai nasab rohani, Nabi Adam atau Bani Adam, Bani Iblis. Dua aja ya. Ada dua sifat nih, hati-hati. Siapa yang punya dua sifat ini di kolbunya, di jiwanya, di pikirannya, dia Bani Iblis. Coba cek. Aba wastakbara. Bahkan tiga. Wa kana minal kafirin. Enggan, ogah-ogahan. Wastakbara, merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih tua, merasa dirinya lebih alim, merasa dirinya lebih banyak zikir. Istakbar, sombong. Kalau kita sebut sombong itu ada asbab. Sombong itu tergantung asbabnya. Apa asbabnya? Itulah kualitas sombongnya. Maka sombongnya ahli dunia tidak lebih tinggi daripada sombongnya ahli ibadah dan ahli ilmu. Jadi kalau ahli dunia paling sombong karena rumah besar, apalagi dompet besar, mobil banyak, apalagi pasangan gagah, istri cantik, anak-anak sukses, apalagi istri banyak. Masuk dulu Sayyidina Anas cerita, akromuna aksaruna. Dulu Pak Kiai. Dulu Sayyidina Anas cerita, orang paling mulia dulu di zaman kami, orang yang paling banyak. Nah itu. Kalau sekarang nggak tahu, ibu-ibu protes ya, demo entah. Maka sombongnya orang ahli dunia paling sebatas itu, sebatas benda. Yang paling bahaya sombongnya ahli ibadah dan ilmu. Coba lihat itu. Iblis tadi ahli apa? Ahli zikir, ahli ibadah. Sombongnya bukan main, ilmu sedikit tapi Masya Allah. Maka kalau kita ini
baru tobat ya, baru rajin ke masjid, jangan sombong. Baru pakai gamis kayak saya nih ya, baru nyepanjangin jenggot, terus lihat Pak Kiai Jazuli nggak ada jenggot, oh ada ya. Lihat Kiai Adib nggak ada jenggot, ini ahli bid'ah. Masa saya 3 bulan baru hijrah sudah tahu jenggot ini sunnah? Katanya nih murid Kiai Fulan, tapi kok nggak berjenggot. Nah, suzon sama orang. Baru 3 bulan hijrah. Ya salah. Ini godaan-godaan orang berilmu, sedikit udah sombong. Wajar antum nggak jadi orang alim, karena baru sedikit dikasih udah sombong. Ulama-ulama itu dikasih banyak ilmu nggak sombong-sombong. Kayaknya orang-orang kayak kita ini sulit kaya karena baru sedikit, baru punya motor, baru punya mobil 1, 2 sudah sombong. Jadi Allah ini khawatir kalau dikasih lagi mobil lagi tambah sombong lagi. Ya, mau kaya nggak? Jangan sombong, nanti dikasih lagi. Insya nggak sombongnya niatnya salah. Nggak sombong supaya kaya ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya, berdasarkan itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada 3 karakter iblis. Siapa saja yang punya ini dia disebut setan manusia. Setan manusia. Enggan, ogah-ogahan. Yang kedua, merasa sombong. Sombongnya ahli ilmu dan ahli zikir lebih bahaya. Dan yang ketiga, kafirin. Kafirin itu artinya apa? Kafir. Kafir itu menutup hati, tidak mau menerima kenyataan, itu kafir. Iblis gak terima sudah belasan tahun ibadah di alam semesta, tapi yang diangkat menjadi guru bukanlah dia. Gak terima takdir dia. Maka iblis itu kurangnya cuma satu, dia tidak percaya kepada takdir. Gak percaya dia sama takdir. Ada yang gak percaya takdir di sini? Habis nonton film India, ya? Orang sekarang didoktrin untuk itu. Sayyidina Adam, di antara ilmu yang dia pelajari adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama ini tidak dikenal oleh iblis. Karena iblis tidak tahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karenanya iblis tidak mau bersolawat. Karena dia tidak tahu siapa Muhammad, man Ahmad. Dia nggak tahu. Dia cuma dengar Sayyidina Adam zikirnya cuma 2, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Zikirnya Nabi Adam cuma la ilaha illallah wa sholawat. Zikirnya dia semua zikir ahli surga dia punya kecuali sholawat. Nabi Adam pembeda ilmunya apa dengan iblis? Dia punya pengetahuan tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah ada ulama kita orang Indonesia tapi Habib, namanya Habib Zain. Habib Zain bin Smith. Beliau nulis buku ilmu aqidah, Bahjatul Talibin judulnya, seingat saya. Apa kata beliau? Orang yang hafal nama asli Nabi Khidir akan mati husnul khatimah. Ini ingat, baru Nabi Khidir. Siapa nama asli Nabi Khidir? Balya bin Malkan atau Mulkan. Kunyahnya, julukannya Abul Abbas, gelarnya Khidir atau Khidir. Namanya banyak, itu baru berapa? Baru 3. Ada banyak nama Nabi Khidir. Menghafalkan namanya, mengucapkan salam kepadanya, husnul khotimah. Kira-kira kalau ngafal nama Nabi Muhammad gimana?
dahsyat. Itu sebabnya jangan remehkan majelis maulid, karena di dalam majelis maulid disebut-sebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Tubuh kita ini ketika di dalam perut ibu kita, di dalam rahim, disebut rahim, rahim, tempat seorang ibu menumpahkan kasih sayang kepada anaknya. Itu sebabnya ibu-ibu, istri-istri itu lebih sayang kepada anak dari suami. Kenapa? Jika Allah rahim, pakai ta, pakai ya, titik dua, ya titik duanya dizahirkan oleh Allah, disimpanlah yang batin, rahim namanya. Disebut qararin makin, tempat yang sangat kokoh. Disitulah dulu kita lama berkhalwat, sekitar 9 bulan. Benar ya? Ingat gak? Gak ada ingat? Payah ini ya. Gak ada ingat ya? Bener? Lupa semua? Sama berarti. Ibu, waktu di dalam perut ibu ingat gak? Suruh berdiri. Berdiri bentar ya. Jangan tepuk tangan, nanti ada yang bilang bid'ah. Ibu, ingat gak dalam perut ibunya dulu? Waktu anak-anaknya ada gak nih? Ada. Waktu dulu hamil, masih ingat gak waktu dulu hamil? Ada yang menghamili toh? Tanggung jawab Pak ya. Ingat nggak apa yang terjadi di dalam perut? Nggak ingat ya? Jadi ibu-ibu ini cuma dapat tugas menyimpan. Udah biar ya. Allah menyebut dirinya Rahim, benar? Kalau Rahman siapa? Yang diberikan nur Rahman itu laki-laki. Ini bukan cocok logi ya. Makanya Rahman itu ada yang naik berdiri satu. Ilmu huruf namanya. Jangan dipahami aneh-aneh. Ar-Rahim itu Allah turunkan nurnya kepada ibu-ibu. Makanya ada titiknya 2. Jangan pikir jorok. Ini ilmu huruf. Ini guru saya menjelaskannya. Boleh sepakat, boleh tidak. Tapi tidak ada yang kebetulan di alam semesta. Dan tidak ada cocok logi. Memang dia munasib, dia cocok. Dalam ilmu huruf itu ada. Maka tubuh kita ini sebenarnya ada bentuk hurufnya. Pohon-pohon, bulan, bintang, semuanya ada hurufnya. Makanya Allah turunkan Al-Quran. Allah buat simbol-simbol rahasia. Alif, Lam, Mim. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, orang pinter Mekah gak ngerti maksudnya. Para orang Arab. Orang Arab gak ngerti ayat Quran. Itu dia, itu ayatnya. Alif, Lam, Mim. Coba Kiai Adib, kan dulu hafal Alfiyah. Coba i'rab Alif, Lam, Mim. Bingung kan? Tuh kiai loh, apalagi saya. Beliau hafal Alfiyah, saya mi'ah aja gak khatam. Gak bisa ya? Gak bisa. Kalau bisa, saya kasih mobil saya, serius. Kalau bisa, hari ini doang. Alif, Lam, Mim. Itu simbol-simbol semua. Nah, simbol-simbol ini ada di alam semesta. Ada Hamim ya, ada Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Dulu Sayyidina Ali kalau doa, apa doanya? Ya wahai Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Bingung kan artinya? Apa artinya? Ada apa artinya? Itu Quran bahasa Arab lebih luas dari bahasa Arab yang ada di Jazirah Arab.
Alif Lam Mim itu bahasa Arab juga, tapi bukan Arab yang sebatas jazirah itu. Nabi faham, sahabat-sahabat Nabi sebagian faham. Maka Rahim itu salah satu huruf-huruf yang luar biasa. Ibu-ibu punya satu organ di dalam badannya yang kami nggak punya, bernama rahim. Benar. Kalau lambung saya ada, Bu. Lambung saya punya. Apalagi usus saya punya. Ini punya juga. Tinggal suntik bisa besar ya. Maka laki jadi perempuan tidak akan pernah bisa menjadi perempuan walaupun sudah dipotong itu burung kakak tuanya ya, gak akan bisa menjadi perempuan. Kenapa? Perempuan itu disebut perempuan karena ada ra, ha, mim, rahim. Karena ra, ha, mim itu, maka dia jadi perempuan. Kalau antum gak punya burung kakak tua, itu bisa jadi laki-laki tapi gak lengkap. Gak punya alif aja ya. Kok kita jadi bahas jorok ini, Bu ya? Nah, ibu-ibu yang punya rahim, rahim itu artinya apa? Sangat sayang, sangat penyayang. Jadi ibu-ibu ini mana anak lebih sayang bahkan dari lakinya, benar Ibu ya? Maka banyak sekali ibu-ibu dia pilih apa? Biarlah cerai dari suaminya, yang penting bersama anaknya, kayak kuat aja ya. Itu rahim. Dan rahim itu Allah bentukkan dalam bentuk fisik organ. Ketika saya dan kita semua dulu di dalam perut ibu, bentuknya kayak gimana? Duduk bersila begini? Ya begini? Enggak, kayak gimana bentuknya? Nah, itu oleh ahli ilmu hakikat mereka menyebutnya itu mim, ha, mim, dal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tubuh ini adalah kasih sayang Allah yang Maha Rahim. Tubuh ini. Makanya nanti orang masuk neraka mukanya diganti dulu. Karena mukanya itu mim. Diganti dulu muka monyet, tergantung karakter dia waktu dia dulu di dunia ngapain. Kalau suka ngamuk-ngamuk jadi guguk, mukanya muka guguk. Kalau yang tamak, yang suka tamak apa? Hatta nya dimakan sama dia apa? BABI, babi. Jadi orang yang tidak membedakan halal dan haram itu mukanya muka babi. Nauzubillah min dzalik. Jadi ketika dia mau dimasukkan ke penjara neraka, dirubah dulu mukanya. Jadi muka hidung patkai. Tahu patkai? Korban film semua. Ada yang suka cari perhatian, emosinya tinggi. Namanya kirdun. Kerak. Orangnya ria, gampang tersinggung. Suka cari masalah. Karena dia suka cari muka. Nanti sebelum dimasukkan ke dalam penjara neraka, mukanya diganti jadi Sunggoko. Sahih. Benar, jadi Sunggoko. Nauzubillah min dzalik. Jadi tubuh ini ada hurufnya. Ada hurufnya. Mim, ha, mim, dal. Karena dia lahirnya di dalam perutnya, mim, ha, mim, dal, berarti di dalam perut dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka guru saya cerita, waktu saya mengazankan anakku, dia nangis, karena anak kecil normal nangis. Sampai di syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nangisnya berhenti. Karena yang punya nama disebut kembali kepadanya. Itulah sebabnya disebut bacaan-bacaan kita ini zikir. Zikir itu mengingat bacaan sebelum ini.
Ini saya lihat nih banyak kampungnya bukan asli di sini semua. Benar ya? Bahkan kiai-kiai kita sebagian bukan dari sini. Kangen kampung nggak kiai? Kangen ya? Benar. Kalau dengerin azan tertentu mirip dengan azan di kampung, melayang nggak pikiran? Apalagi kalau lagi malam takbiran, benar? Malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikirain orang lagi terharu ingat Allah, ternyata ingat kampung halaman. Tapi tidak masalah. Jika takbir membuat saya ingat kampung masa kecil, jika orangnya berilmu kepada Allah, takbir itu akan mengingatkannya ke masa sebelum lahir. Masa sebelum lahir. Itulah rahasianya kenapa diazanin. Karena azan itu membuat mereka teringat masa lalunya. Lalu mereka tenang, ruhnya tenang. Secara fisik lain lagi, secara biologi, kedokteran lain cerita. Normalnya anak nangis. Saya duduk lagi Bu ya, keringetan. Meskipun Nabi Adam diizinkan Allah jadi guru di surga dan malaikat-malaikat muridnya sujud kepadanya, tetapi tidak ada orang yang bisa sempurna hatta Nabi Adam. Nabi Adam itu diumumkan beberapa ribu tahun sebelumnya bahwa akan ada pengurus di surga namanya manusia. Di antara penduduk surga ada bidadari. Ini suaranya dari surga ya? Ada bidadari, ada malaikat, ada manusia. Maka yang akan turun siapa? Pasti dan manusia satu-satunya waktu itu Nabi Adam, berikut istrinya Sayyidatuna Hawa. Pengumuman sudah ada, manusia akan mengurus bumi. Maka Allah buatlah cerita, sutradaranya langsung Allah. Bintangnya 2, 3, Nabi Adam, Hawa dan Iblis. Jadi dari dulu sudah ada film, Pak. Sutradaranya langsung Allah. Inilah film terhebat di alam semesta. Di saat itu Allah buatlah skenario Sayyidina Adam seakan terpedaya oleh Iblis. Fa'azallahumash syaitan. Syaitan menggelincirkan keduanya. Kira-kira mungkinkah Nabi Adam sesat karena Iblis? Mungkin gak? Mungkin gak seorang Nabi terpedaya Iblis? Mungkin gak? Gimana Ami? Mungkinkah seorang Nabi terpedaya Iblis? Mungkin gak? Tidak mungkin. Tapi Iblis tahu kelemahan Nabi Adam. Apa kelemahan Nabi Adam? Hawa? Enggak. Nabi loh. Nabi nggak kalah sama nafsu. Oh berarti ini korban-korban Israiliyat nih ya. Dalam risalah Israiliyat, Nabi Adam itu jatuh ke bumi karena ibu-ibu. Ibu-ibu terima nggak Bu? Ayo, ibu-ibu terima nggak kisah itu? Di Bible halaman depan, ibu-ibu karena memperdaya Adam dikutuk, hamil, haid dan melahirkan, plus menyusui. Ya, 3 itulah. Jadi ibu-ibu ini hamil, haid, melahirkan itu kutukan. Mau nggak Bu disebut kutukan? Itu di Bible Bu. Ya. Kalau nggak sepakat nanti kita ngobrol aja sama mereka ya. Untuk kita nggak mengimani Bible itu.
Tapi kita nggak boleh menghina Bible, oke? Karena Nabi mengatakan haditsu an Bani Israel. Kamu boleh cerita tentang Israeliat, Bible itu Israeliat. Wala haraj, tidak masalah. Tapi la tukadzibuhum wala tusaddiquhum. Jangan langsung ditolak, jangan langsung diterima. Kita cek dulu dengan kitab kita. Oke? Ini korban Israeliat semuanya. Jangan-jangan antum ingin ngomong juga perempuan ini nafsunya besar 10 kali lipat daripada laki-laki. Yang minta tiap hari ente ya. Gak adil. Ternyata gak begitu. Iblis datang sebagai orang tua. Orang tua pakai tongkat, sayapnya patah. Datang ke Nabi Adam ngomong, inni laka laminan nasihi. Aku betul-betul menjadi penasihat yang akan menasihatimu Adam. Aku sudah lama di bumi, lama di langit, dan sudah lama di surga. Ente pendatang baru, walaupun ente kepala sekolah surga. Dengerin ya, Nabi Adam gak terpengaruh. Tapi iblis pakai jurus terakhir. Kata iblis, fawarabbika, demi Allah. Oh, baru Nabi Adam ngalah. Jadi Nabi Adam mau makan buah terlarang bukan karena Hawa, tapi karena iblis bersumpah nyebut nama Allah. Dan saya bersyukur itu terjadi. Kalau enggak terjadi, kita enggak pengajian malam ini. Ya toh? Dan Nabi menyebut pengajian-pengajian, majelis-majelis zikir dengan taman-taman surga. Jadi kalau kita dibukakan mata batin oleh Allah, yang terlihat bukan tembok-tembok ini, tapi alam lain penuh dengan keharuman, penuh dengan keanggungan, alam surgawi, taman-taman surga. Jadi, hei korban Israeliat, hentikan dari sekarang menuduh perempuan yang membuat Nabi Adam tergelincir. Tapi Nabi Adam menghargai karena iblis bawa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmunya Nabi Adam, ilmu nama, jika disebut nama Allah, salah satu nama Allah Rabb. Nah, ini hati-hati. Kita kalau baca Rabbi biasa aja ya. Nabi Adam kalau baca Rabb dia langsung bergetar. Iblis kalau baca Rabb doanya mustajab. Tuh, iblis doa ya Rabbi, doanya mustajab. Ini bukan iblis kan? Tapi kok doa nggak mustajab? Masa ma'rifatnya kurang dari iblis? Karena masih bingung, ini bani apa ya? Nah, sekarang mungkin kita nggak minta doa kita langsung mustajab, tapi hargai orang bawa nama Allah. Hargai orang bawa nama Allah. Fawarabbika, demi Rabbmu wahai Adam. Maka Nabi Adam ketika terusir, dia tidak menyalahkan iblis, dia menyalahkan dirinya sendiri. Nah, disinilah dosa dibagi tiga. Dosa orang awam, dosa zahir. Dosa orang yang khawas, dosa hati. Dosa yang ketiga, dosa yang bukan dosa, yaitu para nabi dan para wali. Mereka bukanlah dosa, tapi menghargai para pendosa. Karena menghargai para pendosa bahwa nama Allah yang maha besar, luar biasa. Kira-kira masih dosa nggak itu? Jadi dosa bukan dosa, tapi dibuat cerita fa'asa Adamu rabbahu faghwa. Tetap saja disebut Nabi Adam, disebut durhaka, disebutnya durhaka. Padahal justru itulah kesetiaan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bapak Ibu yang bukan Allah, ilmu nama inilah yang di situ ada nama Nabi Muhammad SAW yang jadi nur dalam diri Nabi Adam. Nur ini pendek cerita dipindahkan ke para nabi, turun ke Nabi Muhammad SAW, lalu memencar. Semoga nur itu ada di kolbu kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saya pengen panjang tapi suara saya udah gak kuat lagi. Cukup lah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Hormat dan yang kita semua hormati Syekhuna wa qurrabuna wa mursyiduna Syekh Al-Qazi Asyik. Saya memanggil beliau Syekh karena di dalam kitab Siratul Talibin ada keterangan Syekh adalah masdar bil ma'na ismi fa'il. Syekh man balaghahu arba'in, orang yang umurnya 40 tahun juga bisa dipanggil Syekh. Atau man balaghahu rutbatul alim, atau orang yang derajatnya derajat kehormatan. Dan beliau ini contoh kebanggaan. Jadi saya panggil beliau dengan panggilan Syekh. Dalam sesi tanya jawab ini akan saya bantu, saya izin kepada Syekh atau saya Syekh. Fadhal. Kira-kira dibatasi apa enggak? 3. Dibatasi 3 pertanyaan. Jadi 3 pertanyaan. Sebenarnya kalau seandainya tidak dibatasi, saya sendiri yang akan tanya yang pertama kali. Tapi okelah, saya sendiri yang akan tanya pertama dulu. Jadi sebagaimana yang kita tahu, tafsir itu ada tafsir lafzi dan tafsir isyari. Saya mendengar beliau apabila Syekh atau Syekh bahkan tafsir isyari ini disebut dengan tafsir ruhi. Ya. Masalah qaulun ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Fa amma man a'ta al-i'ta isyaratun ila tasdiyatil amal. Wattaqa al-ittiqa wa imaratul qalbi bit taqwa. Wa saddaqa bil husna wa at-taqabbur amma yadahu akhlaqa al-akhlaqa al-mahmud. Wal'an nas'alukum ya Syekh tafsir qouli ta'ala afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu wa adallahu 'ala 'ilmin tafsiril isyari. Waduh, kalau kiai nanya berat. Bil Arabiyah lagi. Ada yang bisa nerjemahin nggak? Muridnya Mbah Mun soalnya, Mbah Baimun Zubair. Ya. Sebelum saya jawab, mari kita baca Al-Fatihah untuk Mbah Baimun Zubair. Al-Fatihah. Bismillah. Beliau tadi nanya tentang teori ada tafsir lafzi, maknawi, ada tafsir bil ma'sur, bil ma'qul, ada macam-macam istilah tafsir. Ada jenis tafsir ketiga disebut tafsir isyari, tafsir isyarat-isyarat. Tapi itu di kitab. Saya menyebutnya tafsir ruhi atau tafsir qalbi atau tafsir zauqi. Tafsir yang berdasarkan zauq, rasa. Rasa itu adanya di qalbu. Qalbu itu kerjanya zikir. Lain dengan ruh. Ruh itu zauqnya musyahadah, menyaksikan.
memandang. Maka tafsir isyari juga bertingkat-tingkat. Ada tingkatan qalbu. Nah, dari qalbu ke ruh itu juga ada tingkatan-tingkatan lagi. Masih banyak lagi. Ada 70.000 lagi tingkatannya, tapi bisa diringkas. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Itu ya. Tadi Kiai Ahmad Ajib konfirmasi apa tafsir daripada afara'aita, apakah maka engkau melihat, man, siapa orang yang ittakhadha, mengambil, menjadikan, ilahahu, ilahnya. Apa arti ilah? La ilaha illallah. Apa arti ilah? Tuhan. Apa lagi? La maqsuda. Apa arti maksud? Yang dituju. La mahbuba, yang dicinta. Apa lagi? La ma'buda, yang paling basic, tiada yang disembah. Tiada yang disembah, tiada yang dicintai, tiada yang dituju kecuali Allah, itu ilah. Maka ilah berarti yang dituju, yang dicintai, yang disembah. Apakah engkau telah melihat siapa orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawanya? Berarti ilahnya, tujuan hidupnya adalah hawa nafsunya. Ilahnya, yang disembahnya adalah hawa nafsunya. Sembah itu salah satu maknanya, sembah itu bahasa Melayu, artinya penghormatan. Sembah kami sampaikan kepada Tuhan, berarti hormat. Betul ya? Kita kalau hormat kepada orang karena masalah materi, masalah pangkat, mohon maaf, berarti ilah kita hawa. Makanya beberapa orang kalau kita datang pakai mobil dihargai, datang pakai motor nggak dihargai. Nah, di ilahnya kelihatan. Lain kalau kiai, kiai itu lain lagi. Kalau zikir keinget sama honor. Nih serius nih, ini kan saya cerita karena saya ngalamin dulu. Ya, sekarang udah bebas aja kita, ya, karena rezeki tidak pernah tertukar. Ya, bukan hanya pasangan yang tidak tertukar, rezeki nggak pernah ketukar. Hatta suami istri nggak akan ketukar rezekinya. Anak kembar tidak tertukar rezekinya. Jadi tidak benar kalau ada orang kirim sihir terus rezeki ketutup, itu nggak benar. Nggak mungkin, rezeki nggak pernah ketukar. Mau dihalang 1000 halang rezeki kita pasti dapat. Jadi kalau kita diadu domba sama setan, setan bilang kamu rezeki ditutup sama dia, kamu disihir sama dia, kamu dikerjain sama dia. Kalau kiai lain lagi ngomongnya, Kiai Syanu ngambil lapakku gitu. Hati kiai ya. Saya ketemu ada orang begitu, dan bukan satu tempat, di banyak tempat. Di banyak tempat. Nah, apa ilahnya di situ? Ilahnya adalah yang dia suka materi, fulus, duit. Orang kalau cinta, aktsara dzikrahu, banyak menyebut-nyebutnya. Maka afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau telah melihat orang yang cinta dengan duit? Maka obrolannya duit. Apakah engkau telah melihat orang yang dia jadikan Tuhannya popularitas? Pikirannya tiap hari follower, viewer. Ya? Like gitu ya. Disinggung dikit marah. Kita ini ada 2 tahapan riaknya. Kalau tak suka dipuji, rata-rata selamat. Kita ini riak karena pujian selamat, dipuji biasa aja. Tapi kebanyakan kita tidak sanggup kalau dicaci. Dicaci sedikit emosi, dicaci sedikit lalu berubah.
Saya punya kawan, punya murid, punya sahabat, gagal berguru, gagal bertorikot, gagal berzikir karena takut dicaci. Itu riya paling bahaya. Takut direndahkan orang. Oh, bisa marah. Nah, sama. Apakah engkau telah melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah orang-orang yang memujinya atau orang-orang yang membencinya? Bisa begitu ya? Itu baru isyari qalbiyah, belum ruhiyah. Belum ruhiyah nggak boleh dijelaskan malam ini. Jadi tafsir isyari yang boleh dibuka secara umum, tafsir isyari qalbu, yang turun ke dalam qalbu boleh dibuka secara umum. Tapi yang turun ke dalam ruh mesti lewatin dulu hijabnya qalbu. Kalau enggak, sia-sia. Sama dengan ngalungin emas kepada guguk. Tahu nggak dia itu emas? Paham? Maka ilmu mutiara yang mahal pasti disimpan oleh masyayikh. Yang saya jelaskan dari beberapa tahun ini itu masih ilmu qalbiyah. Walaupun kata orang kedalaman, ketinggian, enggak, versi ente, versi saya tidak. Itu masih biasa, masih standar itu. Kenapa? Karena hampir semuanya ada di kitab. Kalau masih ada di kitab, berarti dia levelnya qalbu. Nah, kalau yang di dalam ruh nggak bisa dibahasakan. Malam yazuk lam ya'rif, tidak merasakan, tidak tahu. Walaupun ditulis, tulisannya nanti pindah lagi ke qalbu, pindah lagi ke akal. Kalau ke akal jadi filsafat, kalau ke qalbu menjadi hikmat. Kalau dalam ruh itu yang disebut ma'rifat. Ta'iba abdud dinar, kata Nabi SAW, sungguh lelah penyembah fulus, penyembah follower, penyembah viewer, penyembah liker, ya, ada istilah liker. Itu capek. Coba nih ya, posting foto di Facebook nggak ada yang like, sedih nggak? Tiba-tiba menjadi arif dan bijaksana, keluarlah satu kalimat yang luar biasa, nggak ada yang like, kecewa dah. Nah, itu kebayang? Yang diam tuh merasakan dia juga ya, tapi malu ngaku. Hikmah itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibuat-buat. Ingin jadi ahli hikmah, kata-katanya jadi hikmah, kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid 40 hari berturut-turut, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanih, Allah akan terbitkan cahaya hikmah, cahaya kearifan, kebijaksanaan dari kolbunya, tumpah ruah ke mulutnya. Tumpah ruah ke mulutnya. Syaratnya apa? 40 hari jamaah subuh berturut-turut, zikir yang tenang, kolbunya dimakmurkan menyebut nama Allah. 40 hari kolbunya bercahaya, baru bisa menebar cahaya ke kolbu orang lain. Nah, ini khusus untuk orang yang mau berdakwah, dan bagi kita yang ingin keluarga kita bercahaya, amalkan ini ya. Tafadhal insyaallah. Terima kasih. Pertanyaan yang nomor 2, Bapak siapa namanya? Muhammad Liwa, silakan Pak. Berdiri Pak, silakan perkenalkan nama siapa. Assalamualaikum. Minta maaf Pak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Liwa, Laksanakan Dakwah.
tulus, mau ikhlas, mau enggak, ada berkahnya. Bedanya kalau enggak ikhlas, berkahnya sampai di dunia. Maka mohon maaf, artis-artis itu kalau enggak tulus, dia cuma dapat berkah terkenal dan kaya di dunia karena sholawat, tapi enggak sampai ke surga, enggak sampai di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar dia minta syafaat kepada Nabi. Nabi bilang, kan saya sudah balas. Kamu kan minta syafaat di dunia, saya sudah kasih. Maka yang ingin memosting sholawat, niatnya aja yang diganti. Innamal a'malu bin, amal tergantung niat. Yang Allah pandang itu bukan postingnya, tapi niat posting apa. Niatkan kalau posting itu syiar, menebar cinta kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Wahabi bilang bid'ah, itu bapak nggak ada jenggot juga bid'ah pak. Yang selawat nggak ada jenggotnya, kumisnya doang. Wahabi itu nggak usah dilawan, karena mau 1000 hadis kita baca dia nggak percaya. Apa sebab? Kita bukan ustadznya. Ustadznya nggak perlu baca hadis, tapi ustadznya ngomong dia terima. Maka sama orang Wahabi kita tenang-tenang aja pak, yang sabar. Sing waras sabar. Orang waras sabar. Bukan berarti Wahabi gak waras, cuma kurang aja. Kurang apa? Bukan kurang waras. Masa setiap masuk masjid matanya tajam ya kan? Berarti aneh itu orang. Nggak ada di masa Rasul. Kalau baru baca kitab Sahih Bukhari aja belum pernah khatam, terus berani mengatakan ini tidak ada. Malam kemarin kita bacakan hadis di Masjid Agung Ketapang, hadis bahwa orang-orang Habasyah berzafin di masjid. Berzafin, tahu zafin? Ya, berzafin di masjid. Ini pengurus karena hati-hati, jadi main gambus, main apa tadi? Marawis di luar, bagus, menghindari perdebatan. Ya. Tapi dulu masjid itu pusat seni, pusat ibadah, pusat kursus, pusat latihan, semua di masjid. Orang nggak punya aula dulu, nggak punya tenda begitu. Itu yang bid'ah itu. Justru mereka itu berzafin karena menyambut Rasulullah, senang Rasulullah ada. Para sahabat senang Rasulullah ada, maka mereka berzafin. Wayar kusud, bahkan menari. Kita gak suruh bapak ibu nari, tapi ini cara mereka nyambut Rasulullah. Dan mereka berdendang Muhammadun abdun sholih. Itu ada di hadis. Jadi kalau mereka bilang tidak ada, jadi kalau orang Wahabi bilang nggak ada, saya curiga pak, itu dia tidak tahu dalilnya. Hampir semua mereka bilang nggak ada zikir jamaah sama Rasul, banyak kok hadisnya, tapi mereka nggak terima. Contoh nih ya, ada satu hadis nggak populer di riwayat Darimi, tapi bukan hadis Nabi, mereka pakai karena membatalkan zikir jamaah ba'da sholat. Jadi Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari melihat ada orang zikir dipimpin, subhanallah, 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 alhamdulillah, semuanya dipimpin. Datanglah Abu Musa al-Ash'ari, Ibnu Mas'ud menegur, kalian ini ingin beramal baik, ingin tujuan baik, caranya tidak baik. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi caranya tidak baik. Ini bukan hadis Nabi. Ini cuma kalam yang dinisbatkan ke sahabat Nabi, tapi riwayatnya tidak sampai derajat sahih. Ini mereka pakai, mereka tinggalkan riwayat yang sahih, riwayat Muslim. Ketika Nabi SAW masuk masjid, Nabi lihat di masjid ada orang zikir berjamaah. Nabi tanya, untuk apa kalian berkumpul?
Lalu mereka menjawab, kami berkumpul ya Rasulullah memuji Allah karena dianugerahi Islam, iman, ihsan. Nabi tanya sampai 3 kali sampai mereka gemetaran. Benar kalian duduk untuk ini? Benar kalian zikir untuk ini? Mereka gemetaran, ketakutan kalau itu bid'ah. Lalu baginda Nabi SAW mengatakan, aku bertanya bukan menuduh kalian, tapi aku bertanya karena tadi ada tamu dari langit turun, namanya Jibril, menyampaikan salam untuk kalian. Allah berbangga kepada majelis malaikat karena kalian buat majelis memuji Allah di bumi. Nabi tidak pernah ajarkan mereka kumpul-kumpul aja. Itu hadis sahih. Kenapa hadis ini mereka tidak pakai? Ini dalil zikir, baca rotib, khataman, istighosah, itu dalilnya. Kenapa mereka nggak pakai ini? Mereka tidak tahu, dibilang tidak ada. Jadi kalau sama Wahabi gak usah debat lah, ya. Saya sudah nggak tertarik debat sama Wahabi, Pak. Kita anggap saja mereka saudara, sesama seiman, sesyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun mereka menganggap iman bapak ini nggak benar. Tadi tawasul nggak? Tuh, bagi dia syirik. Tawasul itu syirik besar. Maka yang ada di masjid ini musyrik semua. Nggak fair mereka itu. Kita anggap dia saudara, dia nggak anggap kita saudara. Nggak fair mereka itu. Ya, selama-lamanya akan begitu. Oleh karena itu, jangan cari ridho Wahabi, cari ridho Allah Al-Wahhab, bukan cari ridho Wahabi. Cari ridho Allah Al-Wahhab, Allah yang maha memberi. Wallahu a'lam bis-shawab. Perempuan dari ibu-ibu. Jadi abunya lagi penanya yang nomor 3 itu dari ibu-ibu. Silakan ibu, tolong ya. Ibu-ibu dulu. Jadi biar hari terima kasih bapak-bapak. Dia kasih kesempatan 3 penanya. Dan yang terakhir ke dikasih oleh ibu. Silakan. Ya, tolong sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup. Waalaikumsalam. Dari kampung apa? Kampung Tambang.
Kalau itu saya harus jadi presiden dulu ya. Tapi saya nggak minat jadi presiden, Pak. Jadi bupati aja saya nggak minat ya. Semoga para pemimpin kita dengar, Bu ya. Bahkan untuk semua tempat sini. Di sini banyak sumber daya alamnya, tapi sayang seperti mercusuar, terang di luar, tapi di bawahnya gelap. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita dan masa depan supaya mereka lebih adil dan amanah ya. Untuk semua para pemimpin, semua para ulama, para guru, masyayikh, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Cukup? Cukup ya. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dari kolbu kami kepada kolbu Nabi Muhammad, dari ruh kami kepada ruhaniyah Nabi Muhammad, dari tubuh kami yang hina ini kepada tubuh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur, wahai yang Maha Pengampun, ampunkan lisan kami, ampunkan mata telinga kami, ampunkan lisan kami yang mengatakan kalam-kalam yang menyakiti saudara-saudara kami, ampunkan kolbu kami yang masih menyimpan iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Ampunkan solat kami yang tidak khusyuk, sedekah kami yang kurang tulus. Ampunkan ya Allah ya muqallibal qulub, sarrif wa tsabbit qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati kami, ubahlah hati kami menjadi lebih taat. Ubahlah qalbu anak istri kami, pasangan kami menjadi lebih dekat kepada Engkau. Allahumma ftah qulubana kama fatahta li ibadikas salihin. Ya Allah yang maha membukakan hati, yang maha memberi hidayah semua hati, berilah hidayah hati kami, pasangan kami, anak-anak kami, generasi kami, pemimpin-pemimpin kami, ulama-ulama kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum